Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, gimana kabar kalian? Oke geng, kali ini ada garapan lagi. Ini dari part-partnya Vario 150 ohm. Ini cover reflektor. Ada dua nih, sama ini. Terus lagi sama yang depan ada tiga. Terus sepasang sama ini. Dan barang ini sebenarnya kalau mau ngikutin harga saya ya, ini 350.000 untuk dari Kalimantan Timur. Jadi berhubung yang punya juga kaget dengan harganya. Jadi aku rada sedikit bersimpati, maka barang ini aku kasih harga 250.000. Ya hitung-hitung dia mau cobalah. Lagi pula kan masih ada sisa-sisa clear yang kemarin, masih ada juga sisa-sisa tinta yang kemarin, terus sisa-sisa film yang kemarin pun masih ada. Jadi harga yang 250.000 itu bukan harga pasaran sebenarnya kalau untuk di tempat saya. Jadi itu harga kebijaksanaan saja, kasihan gitu. Pertama itu dia tanya di WA, "Bang, kalau cover reflektor berapa bang?" Aku bilang 150.000. Oke, dia ngantar. Yang 150.000 tuh ini. Begitu datang, ada ini, ada ini, ada ini. Maka 150.000 tadi tidak berlaku kepada saya. Alhasil dia kaget, dikiranya satu paket. Padahal saya cuma ngitung depannya doang. Mungkin salah satu dari kalian yang nonton, mungkin ada yang dari Pulau Jawa atau Jakarta, gile 150.000 gini doang. Ya memang di Kalimantan Timur di tempat saya harganya segini gitu. Makanya kalian sebenarnya jadi bisa lebih murah dari kami. Itu kalian sebenarnya patut bersyukur, geng. Kenapa? Karena apa yang ada di wilayah kalian, semua sumber dayanya itu lengkap di tempat kalian. Kalian tinggal jalan dan harganya murah. Berbeda dengan kami di Kalimantan. Apa yang ada di Kalimantan ini, termasuk barang-barangnya, sumber dayanya, seperti film-filmnya, seperti aktivatornya, atau seperti cat yang ada di sini, semua itu dari tempat kalian. Jadi kalian sebenarnya patut bersyukur kalau kalian tinggal di wilayah itu. Jadi jangan sok-sok kaget lah, seperti jangan sok-sok kaget kalau harganya di sini lebih mahal daripada tempatmu, gitu. Oke? Ada yang baper, mulai marah, nanti ngujak marah, gila. Lu mau ngarbon kan malak, gila enak ya makan uang malak. Ada tuh yang bilang seperti itu di TikTok kemarin. Aduh. Kamu kalau perkara makan di Kalimantan Timur, kasih tahu ya, aku pernah beli nasi padang. Lauknya aku pakai kikil, satu porsi, aku beli dibungkus buat dibawa pulang. Itu harganya 37.000 geng. Nggak sama minum, biasa aja. Yang penting apa yang terjadi ya sayang, ya biasa aja. Lihat kantong, uangnya ada, ya beli. Nggak perlu saya mahal. Karena saya sukanya itu, ya harganya segitu, ya saya bayar. Itu prinsip yang saya jalankan dalam hidup saya. Jadi perkara murah ataupun mahal itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau kamu punya uangnya, mau semahal apapun, maka akan terlihat murah. Tapi, mau semurah apapun, walaupun harganya Rp1.000, tapi kamu nggak punya uangnya, itu serasa 1 miliar, geng. Rp1.000 aja nggak sanggup beli, cuma diliatin doang. Oke, kita langsung ke garapan. Oke geng, tanpa menunggu lama lagi kita langsung ke proses epoksi. Tapi ingat sebelumnya ini sudah diamplas dan sudah dioleskan plastik primer. Jadi langsung disemprot aja. Epoksi yang saya gunakan adalah PU Surfacer dari Belcoat. Setelah proses epoksi tadi selesai, jadi pastikan epoksinya sudah kering. Setelah itu lakukan proses pengamplasan. Untuk epoksi yang saya gunakan tadi adalah epoksi PU Surfacer bawaannya dari Belcoat yang perbandingannya 4:1:2.
Jadi keringnya itu cuma 30 menit aja, geng. Ya seandainya kalau kalian aplikasikan epoksi ini di malam hari, seperti kayak orang mangkal di tengah malam. Jadi kalian bisa berilah durasi sekitar 1 jam. Kalau siang kan 30 menit, 1 jam lah. Karena kan perbedaan suhu antara siang dengan malam itu sangat-sangat berbeda, geng. Jadi menurut saya malam itu untuk jeda perjedanya agak diperpanjang aja. Oke geng, jadi hasil pengamplasannya seperti ini. Oke, kita ambil dulu. Saya akan periksa apakah ada bolong-bolong. Ternyata ini tidak. Jadi kemarin itu ada beberapa orang yang menyatakan, "Bang, aku pakai epoksi Belkot ini bang, bolong-bolong bang." Wih, bolong? Banyak nggak bolongnya? 1 badan bang. Oh gila, digilir. Woi, kemana pembahasan ini? Bukan itu. Bolong-bolong itu disebabkan karena ini kemarin saya ada coba itu dengan thinner yang berbeda. Jadi ini kan karena epoksinya ini adalah berbahan PU, ternyata saya gunakan thinner yang biasa saya gunakan untuk ngecat pakai cat NC. Ternyata tidak ada kecocokan antara thinner tersebut dengan epoksi PU yang saya gunakan. Apa yang dihasilkan dampaknya sama seperti yang kalian rasakan kemarin. Keluarnya lebih kasar, terus itu dia bintik-bintik, setelah itu saya amplas dia bolong. Itu terjadi di power window mobil. Yang saya dapatkan hasil seperti itu di power window-nya mobil. Alhasil epoksinya saya kupas kembali dan saya epoksi kembali, tapi thinnernya saya gunakan thinner PU dengan epoksi yang sama, yaitu epoksi PU Surfacer dari Belkot yang kalengnya warna merah itu loh. Jadi apa geng yang kita dapatkan di pembahasan ini? Maka gunakanlah bahan sesuai dengan peruntukannya, oke? Ya kalau misalnya itu adalah eksperimen, ya nggak masalah sih. Tapi kalau digunakan yang bukan eksperimen, saya sarankan jangan. Karena kalau kalian eksperimen, kalian itu mencoba sesuatu untuk melihat hasil-hasil yang terbaru yang tidak pernah kalian lihat. Mau itu bagus, mau itu buruk, ya kan? Namanya juga eksperimen. Segala sesuatu itu pasti dikerahkan. Pikiran, waktu, tenaga, biaya udah pasti. Terus berapa biayanya kalau eksperimen? Namanya eksperimen, kita ingin mendapatkan hasil sesuatu yang tidak pernah kita lihat sama sekali. Apakah jadinya itu sesuai dengan target kita? Namanya juga eksperimen, geng. Jadi ya mau gimana lagi? Untuk angka yang dinominalkan itu kalau kita baru mulai di tahap pertama itu tidak bisa diangkakan, geng. Dia bisa diangkakan setelah kalian bisa dapat hasilnya. Oke, geng, kembali ke pembahasan awal. Jadi ini hasil pengecatannya. Jadi ini tinggal nunggu kering. Bahkan ini sudah kering, udah dipegang-pegang. Lihat tidak kalian itu kalau saya pegang? Baru saya bilang nunggu kering. Gimana sih penjelasannya ini? Saya yang salah apa kalian? Jadi ini tinggal melakukan proses pencelupan aja lagi, geng. Semoga aja barangnya ini bisa berenang, oke? Sekarang saatnya saya melakukan pemotongan film. Untuk film yang saya gunakan seperti yang kalian lihat di video ini adalah film yang kodenya Y0176 dengan lebar 50 cm. Jadi saat melakukan proses pemotongan film, maka lakukanlah pemotongan tersebut lebih besar dari media yang mau kita celup. Tujuannya supaya saat melakukan proses pencelupan itu nggak luput. Jadi beginilah geng hasil pemotongan filmnya. Kalian bisa lihat untuk pemotongan filmnya itu lebih besar daripada medianya yang mau dicelup. Karena filmnya ini tinggal sedikit, tinggal ini saja, jadi saya harus melakukan proses pencelupan itu tanpa harus ada yang gagal. Kalau ada yang gagal ya kasihan kan, otomatis kita harus beli lagi filmnya. Sebelum melakukan proses pencelupan, jadi wajib kalian bersihkan dulu baknya atau kalian geser-geser kotoran-kotoran yang ada di atas bak. Jadi lakukan juga pemasangan film karbon yang ada di atas air. Maksudnya peletakannya usahakan berdua supaya tidak terjadi indikasi gelembung atau udara yang terjebak di bawah film. Ini saja saat saya melakukan pengamparan ini berdua, tetap saja ada gelembung udara. Nah,
Filmnya kalian bisa lihat di sini saat melakukan pengamparan di atas air. Untuk film yang lebarnya 50 cm yang terbilang cukup tipis filmnya, itu akan melakukan pembesaran diri. Dia akan membesarkan diri dulu, tapi nanti akan kembali ke bentuk semula. Setelah kembali ke bentuk semula, maka geserlah pipa-pipa yang sebagai penghalang itu rapat agar filmnya terkunci dengan baik. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan penyemprotan aktivator, itu filmnya nggak lari. Setelah semua rapat, sekat rapat, dan sudah dihalangi pakai isolasi kertas, maka lakukanlah penyemprotan aktivator di atas filmnya ini. Yang tujuannya untuk meleburkan film agar mudah tertempel saat kita melakukan pencelupan pada media yang ingin kita rendam di atas media film yang siap celup. Seperti biasa, kalau media itu saya anggap sulit dan mudah luput di pinggir-pinggirnya, saya akan kasih penghalang isolasi kertas di bagian pinggir media yang ingin saya celup. Tujuannya agar media yang kita celup tadi, film karbonnya itu bisa menjangkau lekuk atau panjang sudut yang paling sudut. Kira-kira seperti ini contohnya, kalian bisa lihat itu di bagian sudutnya semua kena. Jadi tinggal dicabut aja masking tape-nya, setelah itu bilas. Untuk melakukan penyemprotan aktivator ini ada setting spray gunnya geng, yaitu di bagian keluarnya material itu saya buka habis. Dan untuk lebarnya material itu sendiri saat keluar, pelebarannya itu dari titik 0. Kalau misalnya titik 0-nya itu di arah jam 12, maka putarlah ke kiri ke arah jam 3. Karena kalau terlalu lebar itu saat kita melakukan penyemprotan, film itu jadi susah basahnya geng. Yang ada keburu filmnya hancur ketiup angin sebelum filmnya basah. Setelah proses pencelupan selesai, maka hasil pencelupannya itu seperti ini. Dan ini saya jemur dulu, saya keringkan. Setelah itu baru saya melakukan proses pengekliran. Dan kalian lihat saat melakukan penyemprotan aktivator yang cukup untuk media ini, maka dia akan menghasilkan celupan yang bagus. Sambil saya menunggu media tadi dijemur dan kering, saya melakukan mix rasio pada clear. Untuk clearnya ini saya gunakan AXT 210. Jadi di sini perbandingannya 2:1:0,5. Untuk thinnernya sendiri saya gunakan thinner view. Nah ini saya bagi dua, yang satunya itu saya kasih cat hitam sedikit. Jadi tujuannya ini karbonnya itu digelapkan dulu, baru nanti kita langsung ke proses pengekliran yang beningnya geng. Jadi di sini clear yang saya gunakan itu clear yang bercampur dengan sedikit cat hitam. Nah ini dia geng, ini adalah penyemprotan clear yang saya kasih cat hitam tadi. Untuk pengaplikasiannya itu tergantung selera dari kalian. Untuk kegelapannya itu sampai berapa gitu kira-kira. Nah ini adalah proses clear beningnya. Yang ada di video ini untuk penggelapannya itu saya kasih clear yang bercampur cat hitam tadi itu 2 lapis. Supaya mendapatkan target kegelapan yang saya inginkan. Nah, di sini kita coba setelah proses penggelapan tadi selesai, jedanya sekitar 15 menit dari tahap per tahap. Baru setelah itu saya melakukan proses pengekliran menggunakan clear bening geng. Untuk penimpaan clear bening di atas media ini itu saya timpa sebanyak 2 lapis geng. Nah, ini geng, subuh-subuh ini. Tadi aku nge-clearnya ini sekitar setelah maghrib. Jadi ini subuh mau sahur. Jadi ini aku cek barangnya. Nah ini kodenya itu Y0176. Nah kalau motif yang ini dia tidak mempunyai tekstur dari motif yang sebelumnya seperti yang Y0175. Yang dimana kalau kita nyelup itu ada tekstur dari bawaan film. Kalau ini dia nggak punya tekstur dari bawaan film.
maka hasilnya mulus. Coba ini, cuma ini kering-kering berapa jam ini berarti ya, sudah ya, ini jam 3 subuh nih. Setelah maghrib selesainya itu sebelum isya. Ngeplet dia nih. Jadi clear mengkilat itu dengan bening maksimal, terus nyaris hampir flat. Itu mau karbon WTP ataupun pengecatan, itu harus mulus semulus-mulusnya sebelum kita melakukan finishing clear. Maka hasilnya akan seperti ini, mau warna ataupun karbon WTP, geng. Jadi gitu kira-kira. Jadi ini nanti pagi atau nanti siang baru nanti kita review lagi, oke? Oke geng, jadi hasilnya seperti ini geng. Dan ini tanpa polesan. Jadi ya gini hasilnya. Gimana menurut kalian? Ya kalian nilai sendirilah. Kalau menurut saya secara pribadi ini ya lumayan bagus. Bisa dibawa ke tengah dan tidak mengecewakan. Untuk target gelapnya sendiri di sini sesuai dengan target yang saya inginkan. Jadi untuk gelapnya ya lumayan sih, nggak terlalu terang juga, nggak juga terlalu gelap. Pokoknya oke lah. Lumayan sih. Beningnya mau dapat lumayan. Ini yang bagian depannya. Lumayan ini hasilnya nih geng. Nanti saya akan ada eksperimen juga di barang yang lain. Nanti ini kan barang orang nih, yang nanti itu kalau ada di barang sendiri nanti mau saya coba. Jadi nanti ada di barang sendiri yang mau saya coba, saya clear pakai clear yang ini, terus nanti dibiarkan beberapa hari dia udah keras maksimal atau belum. Yang biasanya kan permasalahannya kan clear saat ini itu lambat keras, kecuali kalau kita beli yang harganya cukup lumayan, baru kita bisa mendapatkan hal yang seperti itu. Tapi kan terkadang kan kondisi orang-orang yang ada di Indonesia ini, mereka ingin mendapatkan hasil maksimal dengan budget yang kurang. Nah itu permasalahannya. Sebenarnya clear seperti ini nih, yang daya beningnya udah bisa mendekati clear premium dengan harga murah, ini sebenarnya jadi solusi gitu. Kadang susah juga kalau kita bertemu dengan orang yang wataknya begitu, pengen sesuatu yang wow dengan kualitas yang oke, harganya udah pasti mahal, tapi dana mereka tidak mencukupi dan mereka memaksakan, dan itu bisa membuat benturan antara tukang cat dengan konsumen, yang dimana konsumen memaksakan kehendak untuk mendapatkan barang mahal biar hasilnya bagus, tapi budget minim. Dikasih solusi hal yang seperti ini, ada clear yang bisa mendekati dengan hasil clear premium dengan harga yang terjangkau, tapi mereka tetap menolaknya. Jadi Indonesia ini agak susah kita ngomongnya. Maunya apa sih? Uangmu tuh sampai di sini aja, dan ini jadi solusinya gitu, biar sadar. Ya kan? Agak susah kita memang kadang. Oke geng, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.